wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan simulasi serangan MIDM atau Man in the Middle Attack ya. Jadi kondisinya itu nanti kita akan punya 3 mesin atau 3 VM ya. Yang pertama Windows itu nanti sebagai klien. Nah, terus ada Ubuntu ini nanti akan kita jadikan sebagai server, dan Linux itu akan menjadi attackernya. Nah, posisinya itu Windows nanti akan mengakses server Ubuntu, dia akan mencoba login, dan Linux akan berada di tengah-tengah untuk mengintip loginnya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita mulai aja ya, kita nyalakan dulu Ubuntunya yang akan kita gunakan server. Oke, sambil nunggu Ubuntunya booting, di Ubuntu ini sudah saya install web server ya, ada Apache, PHP, sama database MySQL. Nah, di sini saya juga udah bikin sebuah login page sederhana ya untuk melakukan testing nanti. Kita masuk dulu. Oke, ini kita masuk ke Ubuntunya. Nah, sudo if config, kita cek IP-nya ya. Nah, IP dari Ubuntu server ini adalah, sebentar ini saya gedein dulu biar nyaman ya. Nih, 10.211.55.4 ini IP Ubuntu servernya. Di sini sudah running Apache, kita cek ya, systemctl status Apache 2. Nah, udah ada Apache-nya ya. Terus udah running MySQL juga, systemctl status MySQL. Nah, jadi udah ada 2 service ini, dan udah ada login page sederhana. Login page-nya ini kita buka ya. Kalau dari sini, dari server ini sendiri cukup pakai localhost ya, karena dari lokal itu sendiri saya taruh di test. Nah, ini halaman login sederhana. Ini cache saja, ini enggak, jadi usernya bukan root nanti. Ini hanya cache kemarin testing ya. Jadi nanti halaman login ini user akan mengakses halaman ini terus melakukan coba login. Nah, nanti akan di-intercept di tengah-tengah oleh Linux. Linux akan ngintip passwordnya. Oke, ini dari Ubuntu servernya ya. Sekarang kita nyalakan Windows-nya atau sebagai klien. Ini Ubuntunya, kita cek IP Ubuntunya pakai perintah ipconfig. Nah, ipconfig ini 10.211.55.3. Jadi IP kliennya itu 55.3, IP servernya nanti 55.4 yang Ubuntu server tadi yang kita sistem. Itu Ubuntu desktop tapi kita jadikan server, nggak apa-apa biar simple aja. Nah, kita coba ya, kita buka browsernya dulu. Ini browser di sisi Windows ya. Jadi kalau misalkan di Windows itu, kalau misalkan kita mau login ke server kan yang diakses domainnya atau IP-nya. Nah, berhubung ini tidak ada domain, kita akses IP-nya ya. Tadi IP-nya berapa di server? If config 10.211.55.4 ya. 10.211.55.4/test. Nah, ini halaman loginnya di sini. Nah, jadi nanti dari Windows ini akan mencoba login ke halaman ini, dan kita intercept di tengah-tengah dengan teknik Man in the Middle Attack ya. Nah, di intercept agar kita bisa tahu loginnya itu pakai user sama password apa. Nah, sebelum kita masuk ke Linux, kita cek dulu di terminal Windows atau di CMD-nya Windows. Kita cek ARP-nya itu. ARP itu address resolution protocol. Dia untuk list bahwa IP ini itu MAC address-nya mana. Ini kondisi sebelum ada serangan ya. Kita cek ARP main A. Nah, jadi sebelum kita melakukan serangan,
Untuk IP 10.211.55.4 ini atau yang server Ubuntu tadi, itu MAC address-nya adalah 001C4210E6EE. Kita perhatikan aja belakangnya ya, E6EE. Nah nanti Kali Linux itu akan mencoba memanipulasi MAC address ini. Kita akan tuker nanti. Tekniknya namanya ARP poisoning. Ini perhatikan dulu prakondisi sebelum ada serangan ya. IP server 10.211.55.4 ini MAC address-nya belakangnya N6EE. Buat memastikan kita coba di Linux-nya ya, kita buka. Ini IP-nya 55.4, ini MAC address-nya yang ada ini. Nah, ini MAC address-nya 001C. Nah, ini belakangnya N6EE. Kita baca belakangnya aja ya biar gampang ya. E6EE. E6EE sama. Oke, sekarang kita nyalakan Kali Linux-nya. Kita pakai 3 VM ini. Jadi kalau kalian pakai komputer kalian untuk simulasi pakai 3 VM juga speknya harus mumpuni ya. Kalau ini punya saya set sekitar 2 GB per VM. Jadi saya menggunakan 6 GB untuk VM ini totalnya. Ini udah masuk ke Kali Linux. Jalankan. Kita masuk dulu ya. Nah, oke, ini udah kita masuk ke Kali Linux ya. Tools yang akan kita gunakan itu namanya adalah Ethercap. Tinggal diklik di sini aja. Ethercap. Masukkan passwordnya. Ini password Kali Linux-nya ya. Nah, ini Ethercap-nya ya, tampilannya seperti ini. Ini jangan dicek, di disable aja biar nanti kita bisa memahami prosesnya. Kita cek sebelumnya Kali Linux-nya IP-nya berapa ya. Nah, ini biar full akses ya, sudul aja, masukkan passwordnya. If config IP-nya 10.211.55.5. Jadi urutannya gini ya. Server Ubuntu tadi dari Windows saja dulu biar urut ya. Untuk Windows nanti sebagai klien IP-nya adalah 55.3 ini. Nah, nanti untuk Ubuntu-nya 55.4 dan penyerangnya adalah 55.5. Itu urutannya seperti itu ya. Oke. Sekarang ini konfignya udah semua, kita centang. Kondisinya seperti ini ya, Ethercap-nya ya. Kita cek aja, tek. Nah, ini gedein biar tampilannya jelas. Jadi kita belum melakukan apapun ini ya, baru menjalankan aja di Ethercap-nya. Nah, kayak segini aja cukup. Oke, jadi kita bisa start di sini. Nah, kita di scan dulu, scan hostnya untuk tahu host yang hidup ya. Pakai yang tanda ini. Jadi sebelum di start di sini dulu, start. Nah, dia melakukan scanning ke host, dia akan nyari host yang hidup. Nah, sudah ya, ada 4 host, add to host list. Nah, kita tinggal buka host listnya, ini yang ini sebelah ini. Host list sudah muncul. Ini yang akan kita jadikan target adalah yang ini, 2 ini ya. 55.3 ini adalah Windows tadi, klien. Terus 55.4 adalah Ubuntu tadi, servernya. Windows akan mengakses server. Nah, kita akan intercept di tengah-tengah. Ini yang 55.3 dulu. Terus diklik add target 1. Nah, lalu kita klik 55.4, kita add to target 2. Nah, kita sudah set targetnya ya. Nah, sebelum kita start ini, kita set serangannya itu akan menggunakan teknik apa. Bagian ini di MITM menu atau Man in the Middle Attack menunya ini diklik, kita pilih ARP poisoning. Jadi kita akan mengelabui
address resolution protocol dari Windows dan Linux tadi, Linux Ubuntu. Nanti bisa di searching ya, ARP itu apa, ini di jaringan komputer sudah banyak dibahas ya. Oke, kita oke. Nah, ini udah set ya, ARP positioning victim grup 1, ini grup 2, ini 55.3 dan 55.4. Selanjutnya kita akan melakukan starting ini ya. Nah, ini kita cek dulu ya, di sini target, current target. Nah, jadi targetnya 55.3 sama 55.4. Ini Windows, yang ini Ubuntu ya. Sudah dimasukkan ya ARP positioning victimnya. Kita lakukan starting aja, start. Nah, ini udah jalan ini. Oke. Ini berarti prosesnya kali ini udah melakukan serangan MITM ya. Jadi ini udah di tengah-tengah mengelabui Windows dan Ubuntu tadi. Kita sekarang coba masuk ke Windows. Ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah ARP table sebelum ada serangan. Perhatikan untuk yang IP 55.4, MAC address-nya itu belakangnya E6EE. Nah, ini tadi ya sebelum ada serangan. Sekarang kita coba buka lagi ARP table-nya, ARP main A. Nah, sekarang MAC address-nya udah berubah nih. Yang IP 55.4 itu udah menjadi 001C42ADF278. Harusnya E6 kalau yang benar. Jadi MAC address-nya itu jadi sama dengan kali linknya ini 55.5. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh Windows mau mengakses ke 55.4 itu pasti akan terbaca oleh kali Linux karena sudah dilakukan ARP positioning ini. Oke, langsung saja ya kita tes login ya. Jadi di server ini saya udah bikin user ya, satu user namanya Agus. Nah, user ini harusnya nanti ketika kita melakukan login di sini itu akan muncul di sini dan passwordnya tentunya. Kita coba ya. Jadi ini dari Windows login ke Ubuntu pakai web server ya. Jadi ada bikin login sederhana. Saya nggak pintar coding PHP atau HTML ya. Jadi ya bikin sederhana aja lah. Toh yang penting fungsinya. Usernya Agus, passwordnya Agus 2023. Klik login. Tek. Nah, udah kelempar login. Kita cek di kali Linux. Silahkan lihat. Nah, di Ethercap sudah terbaca ini. Nah, dia mengakses HTTP port 80, usernya Agus, passwordnya Agus 2023. Nih, sudah terbaca ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi serangan MITM itu, jadi kita bisa melakukan intercept di tengah-tengah untuk membaca apapun yang lewat dari IP 55.3 ini ke 55.4. Nah, karena udah semua akses yang dilakukan oleh 55.3 ke 55.4 ini tengahnya ada kali Linux, otomatis terbaca. Contohnya ini ya, kita melakukan login username dan password. Nah di sini muncul di sini username dan passwordnya. Nah, tentunya kalau misalkan kita ini melakukan login ke sistem yang penting, otomatis ya berbahaya. Sekarang kita melakukan testing yang kedua ya. Biasanya kan kalau programmer atau developer itu kan login FTP ke server untuk upload program gitu ya. Itu hati-hati kalau di jaringan, itu bisa kena ARP poisoning dan kena serangan MITM atau man in the middle attack. Kita kembali ke Windows. Di sini kan ada satu user yang namanya admin ya, yang biasanya digunakan untuk FTP. Kita coba testing pakai FileZilla ya biasanya ya. FileZilla kita masukkan hostnya 10.211.55.4, username-nya pakai admin, passwordnya admin 2023,
portnya FTP ya, ingat ya, FTP itu portnya 21. Kita langsung enter aja. Yes. Nah, ini udah berhasil login ke FTP dengan user admin ya. Ini udah ada status directory listing home admin successful, artinya kita udah berhasil login ke FTP. Kita udah bisa upload ke server. Nah, tapi ternyata di sana, di jaringan sana itu ada Kali Linux yang melakukan man in the middle attack, serangan man in the middle attack ya. Kita nggak nyadar nih, ternyata ada yang memantau aktivitas kita. Nah, ini sudah terbaca di Ethercap ya. Dia melakukan akses ke FTP, usernya admin, passwordnya admin 2023. Jadi ketika apapun yang dilakukan oleh IP 55.3 ini ke 55.4 atau dari Windows ke server Ubuntu, otomatis akan kerekam semua di sini. Tentunya kalau yang diakses itu sistem yang penting ya akan sangat berbahaya pasti. Oke, itu sedikit simulasi terkait dengan serangan man in the middle attack ya. Nanti bisa dikembangkan lagi serangan-serangan ini hanya basic sebenarnya. Nah, untuk preventif ini kita untuk preventif itu sebenarnya kalau misalkan protokol-protokol yang diakses itu secure itu tidak terbaca di sini. Jadi untuk preventif di server itu silakan gunakan protokol-protokol yang secure. Contohnya kalau web server di set HTTPS, kalau FTP pakai yang SFTP. Jadi yang ada secure-nya, ada SSL-nya. Itu enggak terbaca di Ethercap. Itu untuk preventif atau untuk jaga-jaganya. Nah, atau kalau misalkan dari sisi network itu bisa melakukan ARP static ya. Jadi di Linux-nya di set IP static untuk ARP-nya, ARP static ya untuk IP kliennya, terus di sisi klien bisa di set ARP static untuk servernya. Banyak solusinya ya. Oke, sekian untuk simulasi serangan man in the middle attack kali ini ya. Nanti kita lanjutkan dengan simulasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.